pemerintah itu dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, itu hanya menempatkan dirinya sebagai regulator. Ya, dia hanya sebagai pembuat aturan. Padahal kan yang diinginkan, ya, pemerintah itu bukan menjadi regulator saja, harus menjadi pemain kunci, pemain utama, terutama pada sektor-sektor strategis. Dalam perspektif Islam, pemerintah itu, sebagaimana sabda Rasulullah, al-imamu ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi pemimpin itu adalah ra'in. Jadi dia penanggung jawab rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang diurusnya. Kekuasaan tanpa agama, maka dia cenderung akan destruktif, gitu kan. Dia disalahgunakan. Syariat tanpa kekuasaan tidak punya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam podcast Bedah Buletin Kafah. Kali ini edisi 450 bertepatan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah atau 3 Juli 2026 Masehi. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama Ustaz Sayrudin seperti biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini menarik Ustaz temanya. Ya. Kita kembali mengangkat isu yang sering kita dengar, namun kali ini kita akan mengangkat dengan tema yang bisa kita ulik kembali, karena tema ini akan terjadi terus-menerus di lintas generasi. Yeah. Namanya sederhana, PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, tema yang kita angkat adalah solusi Islam mengatasi PHK dan pengangguran, di mana tema ini kita angkat karena melihat fakta yang terjadi beberapa tahun ke belakang, khususnya tahun ini, juga dipicu oleh pola yang terus-menerus berulang. Nah, seringkali PHK ini hanya dianggap sebagai risiko pekerjaan. Namun banyak orang yang mengalami PHK ini akan berdampak pada dapur yang tidak lagi mengepul, pendidikan yang terancam, dan masa depan yang suram. Nah, perlu dibedah secara mendalam apa sebenarnya penyebab. Kita mulai dari fakta, Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat fakta PHK di Indonesia? Iya, memang PHK ini ya itu tidak terjadi di tahun 2026 saja ya. Kalau meminjam data dari Kementerian Tenaga Kerja itu sendiri, pada tahun 2025 saja ya, sejak Januari sampai November itu ada 80.000 pemutusan hubungan kerja ya. Kemudian masuk tahun 2026, sejak Januari sampai Mei itu sudah ada 23.000, dan itu berlangsung di 28 provinsi ya. Dan dari 23.000 itu yang paling banyak Jawa Barat ya, ada 5.000 lebih ya PHK terjadi ya. Belum lagi kalau kita sebelum terjadi PHK ini ya, negeri kita juga sudah dirundung persoalan pengangguran ya. Kalau meminjam data yang dirilis BPS ya per Mei 2026 ya, jumlah pengangguran itu ada 7,24 juta ya kan. Jadi ya tentu ini bukan bicara tentang ekonomi saja ya. Ini tentu tentang sejauh mana ya kebertahanan keluarga, dan persis yang disampaikan tadi tentu juga bicara tentang masa depan ya dari anak-anak orang tuanya yang di PHK tersebut gitu kan. Jadi itu tentang fakta PHK dan pengangguran yang terjadi saat ini. Nah, di tengah fakta-fakta tersebut kita melihat tata kelola ekonomi atau APBN yang dijalankan pemerintah ini, bagaimana Ustaz hubungannya dengan program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih, MBG? Apakah ini suatu reaksi yang betul yang dilakukan pemerintah atau bagaimana Ustaz? Memang kalau menurut Menteri PPN ya, Bappenas Rahmat Pambudi ya, beliau mengklaim bahwa program MG ini potensi bisa menyerap tenaga kerja 1,4, tapi itu kan potensi di atas kertas.
ya kan? Artinya belum menjadi angka real bahwa betulkah program-program populis presiden seperti MBG, Kopdes itu betul-betul bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif, dalam jumlah yang banyak. Belum lagi kalau kita bicara MBG ini kan program populis yang banyak persoalan. Penentangan di tengah masyarakat sudah mulai muncul, ya, karena masyarakat melihat sendiri bahwa MBG ini sebenarnya bukan untuk peningkatan nutrisi, tapi lebih kepada bagi-bagi ke kantong konstituen, lebih pada sebenarnya aspek politiknya lebih ini. Dan belum lagi fakta MBG ini menjadi bancakan, ya, korupsi, lahan korupsi yang sangat subur sekali di hampir setiap level, ya. Ada kasus jual beli titik SPPG, ya, markup, ya, dan seterusnya gitu. Memang kalau terkait PHK dan pengangguran, PHK khususnya, pemerintah membentuk satgas, ya, sebagai wujud perhatian. Tapi satgas itu kan bukan sekedar persoalan bagaimana memonitoring, ya, pekerja yang pekerjaannya terputus itu dia mendapatkan hak-haknya berupa pesangon dan seterusnya. Bukan sekedar persoalan itu, ya, tapi jauh yang lebih penting, ya, memastikan bahwa orang-orang yang terjadi pemutusan hak kerja ini, ya, atau mereka yang menganggur, ya, kebutuhan pokoknya itu kemudian bisa dijamin. Jadi bukan sekedar secara formal negara membentuk satgas, ya. Kalau satgas hanya sekedar mendata, ya, memastikan hak-hak dari perusahaan ketika dia di PHK dan seterusnya, bukan persoalan itu, ya. Tapi persoalan apakah selama jumlahnya yang puluhan ribu ini di PHK, setelah dia tidak lagi bekerja, negara memberikan jaminan kebutuhan pokok bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, tentang pendidikannya dan seterusnya. Memang betul bahwa selama ini pemerintah itu sepertinya hanya reaktif, belum menyentuh akar persoalan, gitu. Oke, belum menyentuh akar persoalan. Kita highlight kata tersebut. Oke, kalau memang belum menyentuh akar persoalan, Ustaz, kita perhatikan dari masa ke masa bagaimana data menunjukkan angka PHK yang cenderung naik. Iya. Lalu sebenarnya bagaimana reaksi yang tepat bagi pemerintah melihat akar masalahnya? Jadi apa inti dari akar masalah dari fenomena PHK ini? Iya. Kalau kita bicara, kan memang harusnya kita itu punya kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, mencari tahu apa yang menjadi akar masalah. Nah, sebenarnya PHK dan pengangguran ini akar masalahnya adalah inilah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis, ya. Jadi sistem ekonomi kapitalisme yang selama ini dianut oleh pemerintah itu sebenarnya yang menjadi akar persoalan. Ya, pertama, pemerintah itu dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, itu hanya menempatkan dirinya sebagai regulator. Ya, dia hanya sebagai pembuat aturan. Padahal kan yang diinginkan, ya, pemerintah itu bukan menjadi regulator saja, harus menjadi pemain kunci, pemain utama, terutama pada sektor-sektor strategis. Dampaknya ketika pemerintah hanya menjadi regulator dan kemudian pemain utama ekonomi, terutama di sektor yang sangat strategis, kemudian diberikan kepada swasta, apalagi asing, maka dampaknya adalah ketika investor, ya, terutama terkhusus asing, dia ingin memberhentikan usahanya, misalnya menutup pabriknya atau memindahkannya, ya, maka ya pemerintah tidak punya kekuatan, ya, untuk menstop yang namanya PHK karena kendalinya bukan sama dia, kan. Itu akar persoalan utama, gitu. Karena itu harusnya pemerintah jangan hanya sebagai regulator. Dia harus menjadi pemain inti, mengendalikan, memegang kendali sektor-sektor strategis. Yang kedua, dampak dari penerapan ekonomi kapitalis ini, kita lihat bahwa pemerintah sangat memberikan, ya, ruang yang begitu luas kepada sektor swasta, ya, terutama, ya, baik dalam negeri maupun asing, ya, untuk mengelola sumber daya alam yang sejatinya sumber daya alam itu adalah milik umum. Itu. Dan kalau kita lihat berdasarkan data di APBN 2025 saja, itu memang betul negara mendapatkan dividen, negara mendapatkan royalti, pajak dari pengelolaan sumber daya alam, ya, yang banyak dikelola oleh swasta itu, ya. Tapi kan jumlahnya tidak signifikan, hanya kurang lebih 290, berapa 08 triliun, ya. Sementara
jumlah ya APBN yang bisa kita sebut 80% bertumpu dari pajak itu 2.300 triliun lebih, ya kan? Itu artinya dari penerimaan pajak jauh lebih banyak. Artinya negara ini ya mengandalkan penerimaannya dari pajak yang ditarik dari masyarakat, sementara membiarkan kekayaan kita itu dinikmati segelintir orang, gitu. Akhirnya negara tidak punya ruang fiskal. Karena negara terbatas ruang fiskalnya, maka pada akhirnya negara tidak bisa leluasa untuk menciptakan misalnya industri manufaktur ya yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Negara tidak bisa memberikan program-program yang bisa membackup atau misalnya apalagi membiayai ya kebutuhan pokok bagi masyarakat ya, terkhusus yang berdampak ini, mulai dari misalnya kebutuhan pangan gitu kan, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Jadi itu dua indikator yang menunjukkan bahwa dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis ya, maka PHK itu ya memang akan terus berulang karena negara melepas kendalinya, dia serahkan pada swasta. Yang kedua, kekayaan alam tidak dikuasai oleh negara, diberikan juga pada swasta. Akhirnya negara tidak memperoleh pendapatan yang sangat signifikan. Ya, saya sudah data 2000 APBN 2025. Ya, besaran dari pengelolaan sumber daya alam 290,08 triliun, sangat kecil dibandingkan dari yang diperoleh APBN melalui pajak. Nah, itu akar masalahnya. Oke. Kita melihat akar masalah seperti itu, banyak juga yang mengatakan begini Ustaz, bahwasannya Indonesia dengan seluruh sumber daya alam yang dia miliki itu pengelolaannya tidak bisa dia kelola sendiri. Dia harus butuh bantuan orang lain yang lebih ahli. Nah, cuman dari penjelasan Ustaz tadi sepertinya ada sedikit kesalahan. Bukan sedikit ya, ini kesalahan mendasar yang artinya yang seharusnya Indonesia pemerintah dibantu oleh pihak lain seperti swasta itu bukan membantu tapi memberikan. Iya. Memberikan secara penuh pemegang kendalinya sehingga hasil yang diharapkan yang harusnya dinikmati masyarakat itu hanya setetes, bukan masuk di kantong-kantong pemerintah oknum-oknum atau pemerintah yang tidak amanah. Gitu. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwasanya memang akar permasalahannya ini fundamental, bagaimana pemerintah membangun fundamental yang tidak benar dilihat dari paradigmanya membangun kekuatan ekonomi. Lalu kalau kita lihat dari sisi solusi, Ustaz, bagaimana Islam menawarkan solusi terkait permasalahan ini? Iya. Sebelum saya ke solusi, saya tanggapi dulu ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita belum bisa mengelola sumber daya alam kita, sehingga kita butuh misalnya kekuatan asing, ya kan? Itu keliru, ya kan? Negeri ini sudah merdeka 80 tahun. Buat apa ada universitas? Buat apa ada ITB gitu kan? Ada IPB, ada ITS, kampus-kampus yang dianggap hebat gitu kan? Menarurkan banyak mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Ini persoalan political will, itu kan? Ini persoalan arah kebijakan memilih pengelolaan ekonomi. Ya, memang watak kapitalisme begitu. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini ada fenomena yang disebut dengan pempeng. Pempeng itu penguasa, pengusaha. Jadi acap kali jadi penguasa itu adalah pengusaha itu sendiri. Dan yang jadi pengusaha itu adalah penguasa juga. Karena itu terungkapkan di banyak ini. Siapa yang mengendalikan ini? Ternyata dia juga bagian dari regulator, gitu kan? Jadi bukan persoalan kita tidak mampu, memang kita tidak punya niat untuk mengelola itu semua ya dengan memberdayakan BUMN yang kita miliki. Itu memang pertama ya cara berpikirnya simple ya kan. Yang kedua memang banyak kepentingan di situ. Demokrasi ini sistem yang membutuhkan investasi politik yang mahal. Karena itulah ya di dalam banyak kasus di dalam sistem demokrasi itu terjadi perkawinan antara pengusaha dengan penguasa. Sehingga ketika seseorang itu naik menjadi kekuatan politik, dia memegang panggung kekuasaan, ya maka tentu ucapan terima kasihnya kepada pengusaha, dia beri karpet merah untuk mengelola itu semua. Dan itu banyak terjadi kan. Itu muncul kemarin fenomena misalnya film Pesta Babi. Itu kan semuanya gambaran bagaimana pengusaha itu diberikan karpet yang begitu itu. Dan orang semua tahu siapa pengusaha yang dimaksudkan itu. Ya, yang merubah hutang di
Timika atau di Papua Selatan itu, yang luasannya 4 kali Pulau Bali, ya kan? Jadi itu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara solusi, dalam perspektif Islam, pemerintah itu, sebagaimana sabda Rasulullah, al-imamu ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi pemimpin itu adalah ra'in. Jadi dia penanggung jawab rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang diurusnya. Jadi pemerintah itu nanti dimintai tanggung jawab seberapa banyak orang yang tidak punya kerja, seberapa banyak orang yang kemudian miskin, ya, karena kebijakan ekonomi, kebijakan struktural ekonomi yang memiskinkan, gitu kan, yang tidak memberikan akses bagi orang-orang tertentu, ya kan. Dan pemerintah juga akan dimintai pertanggungjawaban, ya, banyaknya pengangguran dan seterusnya. Gitu. Karena itulah di dalam Al-Quran kita ingatkan mereka yang punya kekuasaan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah disematkan kepadamu sementara kamu tahu. Ya, di dalam Quran surah Al-Mu'minun juga Allah mengingatkan, ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang, ya, yang mereka itu menunaikan amanat-amanat dan janji yang telah dia sampaikan, gitu. Itu kalau mau apalagi disebut sebagai mukmin yang dicintai oleh Allah, ya harus menunaikan. Tapi kalau tidak, Allah ingatkan di Quran surah Al-Anfal, innallaha la yuhibbul khainin. Maka berangkat dari dasar pemikiran yang sangat mendasar ini, maka Islam memberikan solusi. Satu, kewajiban pemerintah itu menyediakan, membuka lapangan pekerjaan. Dengan cara apa? Pemerintah wajib membuka industri manufaktur, industri hilir. Karena itulah, kalau sumber daya alam ini yang betul-betul apalagi dikelola dengan bijak oleh negara, maka dia tidak boleh mengekspornya dengan mentah. Dia harus, ya, hadirkan industri manufaktur atau industri hilir, ya, bagaimana menjadikan misalnya jadi baja gitu kan, barang-barang peralatan rumah tangga atau barang-barang industri, ya. Dan itu kalau dibangun industri manufaktur atau hilirisasi industri, maka akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Tapi kan selama ini sumber daya alam kita langsung aja dibawa keluar. Tidak ada perlakuan di sini kan. Akhirnya banyak tenaga kita nganggur, ya kan? Yang kedua, Islam memberikan solusi bahwa kembalikan pengelolaan sumber daya alam itu, ya, karena memang itu bukan hak swasta. Itu tidak boleh, negara berdosa, pemimpin berdosa memberikan itu kepada swasta. Karena Rasulullah mengatakan, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma' wal kala' wan nar wa thamanuhu haramun. Kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal, sumber air, padang atau hutan, dan sumber energi. Dan mengambil harganya adalah haram. Artinya itu kepemilikan rakyat, gitu. Kalau ini dikelola oleh negara, dimaksimalisasi, maka hasilnya nanti ini, ya, saya berikan contoh. Indonesia itu pengekspor batu bara terbesar dunia. 790 juta ton per tahun. Dan itu totalnya itu ada 336 triliun lebih. Bayangkan kalau ini dikelola oleh negara, maka hasilnya nanti diberikan untuk apa? Untuk memberi kebutuhan, terutama taruhlah misalnya memang yang misalnya yang belum terserap menjadi tenaga kerja kan, maka pemerintah harus mengambil langkah strategis agar memastikan bagaimana kebutuhan keluarga ini bisa terpenuhi, ya kan? Kemudian ada dalam bentuk layanan pendidikan, ya, layanan kesehatan dan seterusnya. Ini kemarin saya dengar berita ada ribuan mahasiswa, calon mahasiswa baru yang gagal daftar ulang diakibatkan tingginya UKT, gitu kan? Dan itu menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau UKT di atas 5 juta, ya kan? Di tengah situasi ekonomi saat ini. Karena itu solusi kedua adalah, ya, negara harus mengambil itu, tidak boleh diberikan kepada swasta. Karena itu bukan haknya swasta, gitu kan? Kemudian yang ketiga, negara harus menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, ya kan? Yang siap kerja, yang berdaya saing. Karena itu perbaiki sektor pendidikan, ya kan? Terutama, ya, di pendidikan tinggi yang memang tujuannya mencetak tenaga-tenaga profesional. Memang tantangan kita tentang pendidikan ini selain tentang pemerataan, juga tantangan tentang kualitas, ya kan?
Tiap tahun kita banyak menghasilkan sarjana, banyak menghasilkan misalnya SMK, ya anak-anak gitu. Tapi apakah diserap oleh pasar? Itu belum tentu. Kenapa? Karena ada kualitas pendidikan kesesuaian antara yang dibutuhkan pasar, gitu kan, dengan kualitas output pendidikan kita timpang. Karena itu solusi Islam hadirkan sistem pendidikan yang pertama dia mampu menanamkan kepribadian Islam pada peserta didik, tapi sekaligus ya mencetak sumber daya manusia yang unggul. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, negara harus fokus pada sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja, misalnya pertanian, peternakan, kelautan. Dengan cara apa? Pemerintah harus memberikan perhatian dalam bentuk pengadaan sarana, gitu kan? Sumber-sumber produksi, bibit unggul, kan pupuk, gitu kan? Apalagi sumber energi untuk nelayan itu melaut, ya kan? Ini di beberapa daerah berita kita dengar acap kali nelayan tidak melaut sehingga harga ikan itu naik. Diakibatkan karena sulitnya mendapatkan solar, ya, dan bahan bakar seterusnya. Nah, yang keempat ini negara harus fokus, gitu. Nah, kemudian yang kelima, negara ya itu tidak boleh menjadikan kekayaan itu hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Ini pesan Al-Quran surah Al-Hasr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, agar harta itu jangan berputar di kalangan orang kaya saja. Negeri kita ini ya itu. Makanya itu saya selalu mengatakan pencapaian ekonomi itu jangan dilihat dari angka-angkanya saja. Ya. Tapi pencapaian ekonomi itu harus diukur seberapa pencapaian itu menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Berkualitas itu artinya apa? Bisa menciptakan pemerataan dan berkeadilan. Coba kita berdasarkan data CELES ya. CELES itu Center of Economic and Law Studies, gitu kan? Ya. Itu dalam risetnya baru-baru ini mengatakan ya, di Indonesia ada 50 itu The Great Taipan. Taipan besar itu yang kekayaannya itu akumulasinya 4.600 triliun. Itu setara dengan kekayaan 55 juta penduduk Indonesia. Bahkan kekayaan mereka ini melebihi dari APBN negara kita. Bahkan menurut CELES dalam risetnya itu 58% kekayaan para oligarki yang 50 ini itu ternyata bersumber dari usaha ekstraktif. Ekstraktif itu apa? Seperti tambang. Ya kan, alih fungsi hutan menjadi tanaman monokultur. Jadi sumber-sumber kekayaannya ternyata dia peroleh dari merampok, meskipun legal, tapi bahasa kita itu merampok karena bukan haknya kan. Ya. Dari usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit yang itu mengalih fungsi hutan dan seterusnya kan. Itu. Nah, jadi 58% kekayaan mereka itu dari sumber-sumber ekstraktif loh. Itu yang harusnya itu milik umum. Nah, itu negara harus ya itu. Kalau kita kaitkan misalnya dengan solusi berikutnya, negara itu harus memaksa orang-orang kaya ini itu agar hartanya itu jangan ditimbung. Itu. Karena sebagaimana di Quran surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim. Jadi orang-orang yang menimbun emas dan perak dan enggan menafkahkannya di jalan Allah, tidak mau menginvestasikan secara halal dan produktif, tidak mau membelanjakannya, dia hanya menimbun saja, sampaikan kabar pada mereka bahwa Allah akan mengazab mereka. Nah, ini orang-orang kaya ini nyimpan duitnya ini loh. Sudahlah diambil dari harta kekayaan milik umum, dari sektor ekstraktif, dia juga nimbung. Harusnya negara ini mengejar mereka ini dengan will tax, ya kan? Yakni pajak, kesejahteraan pajak dari kekayaan mereka. Jangan mengambil pajak dari rakyat yang sudah setengah mati cari duit ini. Ya kan? Itu harusnya dari orang kaya ini. Agar apa? Agar tidak terjadi kanzulman, penimbunan harta. Dan agar harta itu jangan berderar di antara orang kaya saja. Gitu. Kemudian yang terakhir, negara mesti memastikan orang-orang yang di PHK ini, gitu kan, itu kebutuhan pokoknya terjamin. Nah, ini peran negara di sini. Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak bisa memberikan makan istri dan anaknya. Kemudian pelayanan pendidikannya juga. Bagaimana masa depan mereka? Karena itu PHK bukan hanya bicara tentang ekonomi, tentang ya hancurnya kenyamanan keluarga, hilangnya masa depan anak-anak dalam keluarga. Nah, negara harus hadir. Saya ingin menambahkan, ya, memang juga salah satu kekuatan yang diajarkan agama kita itu adalah ta'awun, tolong menolong, gitu kan. Ya. Maka orang-orang Muslim yang kaya ini ya perhatikan saudara-saudara kita, gitu kan, yang mungkin ada yang PHK, gitu kan.
dengan kelebihan harta yang kita miliki, ya agama mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Solusi yang saya sampaikan tadi dari 1 sampai ke 8, ya, itu nggak bisa, ya, kita wujudkan dalam realitas kekinian. Maka ke-8 solusi tadi itu perlu pemantik, yaitu rencana strategis. Iya. Jadi apa rencana strategisnya ini Ustaz untuk menerapkan ke-8 solusi tersebut? Iya. 8 solusi yang saya sampaikan tadi itu bersifat sistematik, ya. Iya. Dia bukan solusi yang sifatnya bisa diambil, dicomot satu persatu menurut selera kita. Dia harus karena itu ke-8-nya tidak bisa tidak, kecuali butuh kekuatan sistemik gitu untuk, ya, mentransformasi, atau kalau pakai bahasa kita ini momentum Muharram kan bulan hijrah kan, Ya. menghijrahkan negeri kita ini dari penerapan ekonomi kapitalis menuju pada penerapan sistem Islam Secara menyeluruh. secara menyeluruh. Nggak bisa sepotong-sepotong, karena permasalahan PHK, pengangguran ini bukan hanya tentang ekonomi, Ya. ada tentang pendidikan, ada tentang institusi keluarga, ada tentang sosial, ada tentang kedaulatan negara, Betul. kedaulatan energi dan seterusnya kan, gitu. Karena itu harus apalagi integral dan harus menyeluruh. Karena itulah dalam pandangan Islam kekuasaan itu penting. Itu. Karena itulah kekuasaan dalam pandangan Islam itu dikhidmatkan, ya. Jadi itu ada kalimat begini. Al-imama mautu li khilafatin nubuwati fi hirasatid din, ya. Apalagi wariayatus syu'unil ummah, gitu kan? Ya. Jadi kepemimpinan itu, ya, dalam rangka menggantikan kenabian, karena kenabian kan sudah berhenti sepeninggal Rasulullah. Dan kepemimpinan ini tugasnya hirasatuddin, menjaga agama dan mengatur urusan umat. Karena itulah pentingnya menurut Imam Al-Ghazali, ya, ad-dinu was sultan tau'amani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Dia harus disandingkan. Ya. Kekuasaan tanpa agama, maka dia cenderung akan destruktif, gitu kan. Dia disalahgunakan. Syariat tanpa kekuasaan tidak punya apa-apa. Dia akan apa ya? Dia bisa kita sebutnya itu memble, ya, atau impotensi. Ya, impotensi itu ya artinya tidak menghasilkan, gitu kan. Jadi agama hanya sekedar petua-petua saja, gitu kan. Nah, karena itulah agama butuh kekuasaan, dan kekuasaan butuh syariah untuk membimbing kekuasaan ini agar dia hadir dalam rangka itu tadi, hirasatuddin wa ri'ayatus syu'unil ummah. Maka dengan itu urusan rakyat seperti PHK, pengangguran ini dalam konsep Islam bisa diselesaikan dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Masya Allah. Baik, itu dia fakta-fakta dan solusi yang kita tawarkan mengenai topik yang kita angkat itu mengenai PHK. Jadi sangat kontras ya perbedaan antara bagaimana Islam dan rezim hari ini memandang fenomena ini. Ya, di mana rezim ini hanya memandang PHK ini sebagai suatu yang tidak terlalu penting atau respon-responnya bersifat reaktif, dan juga kalau kita membandingkannya dengan sistem Islam menawarkan solusi yang lebih jelas, yang lebih bernilai keadilan. Saya highlight tadi, kekuatan ekonomi itu tidak dibangun dari angka-angka statistik, tapi dari nilai-nilai yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nah, baik, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Ustaz Sahiruddin atas insight-insight yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.